wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita, kajian studi Al-Qur'an dan Hadis. Ya, kita masih membahas tentang hukum-hukum atau dasar-dasar amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta menguak tentang berbagai macam aliran menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya yaitu kelompok Salafi Wahabi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandangan Ibnu Taimiyah terhadap amalan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya yaitu amalan tahlilan. Ya, bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah terhadap amalan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kaum Aswaja, diantaranya yaitu Ormas Nahdlatul Ulama? Apakah benar bahwasanya Ibnu Taimiyah ini menolak atau menentang tahlilan atau kenduri arwah atau kenduri mayit? Ya, mengapa selama ini kelompok Salafi Wahabi sangat menolak tegas amaliyah Yasin dan tahlil, bahkan mengatakan amalan tahlilan itu bid'ah atau sesat yang tidak ada contoh dari Rasulullah? Benarkah demikian? Benarkah Ibnu Taimiyah ini yang kita kenal sebagai ulama panutan kelompok Salafi Wahabi yang menggagas tentang tri tauhid, yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Benarkah Ibnu Taimiyah ini sangat menentang tahlilan? Atau jangan-jangan sebaliknya Ibnu Taimiyah ini pendukung tahlilan atau pengamal tahlilan atau penggemar tahlilan? Ya, mari akan kita kaji dari kitab beliau sendiri, yaitu Majmu' Fatawa karangan dari Ibnu Taimiyah, agar kita sama-sama paham bagaimana pandangan sebenarnya Ibnu Taimiyah terhadap amalan tahlilan. Ya, oke, akan kita bahas tentang kitab Ibnu Taimiyah, yaitu Majmu' Fatawa, ya, juz 24 halaman 366. Ya. Wa amal qiraatu, dan adapun bacaan, maksudnya adalah bacaan Al-Qur'an, ya, bacaan-bacaan zikir, wa shadaqatu, dan sedekah, wa ghairuhuma, dan selainnya, min a'malil birri, ya, dari amal-amal yang baik, fala niza'a bainal ulama sunnah wal jamaah, maka tidak ada pertentangan atau perselisihan di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, fi wusuli thawabil ibadatil maliyah, ya, tentang sampainya pahala ibadah maliyah. Ibadah maliyah ini adalah ibadah yang bersifat kebendaan atau ibadah yang bersifat memberikan sesuatu, benda atau uang, seperti kasodaqah, sedekah, wal edaqi, dan memerdekakan budak. Kama yasilu ilaih, ya, sebagaimana sampainya kepadanya, aidan ad-du'a wal istighfar was salatu alaihi salat was salatu alaihi, maka sampai kepadanya, ya, juga sampai yang lainnya seperti doa, istighfar, kemudian sholatul jenazah, yaitu sholat jenazah, wa du'a'u inda qabrihi, dan berdoa di sisi kubur atau datang ke kuburan atau nyadran, ya, atau melakukan tradisi ruahan misalnya, ya, datang ziarah kubur, maka ini sampai pahalanya. Ya, wa tanazza'u fi wusulil a'malil badaniyah, ya, terjadi perbedaan pendapat, perselisihan di antara ulama fi wusulil a'malil badaniyah, tentang sampainya amal yang bersifat badaniyah, kasau, sebagaimana puasa, wassalat, salat, wa qiraah, dan membaca Al-Quran, wassawabu anal jami'a yasilu ilaih,
Menurut pendapat yang benar, mayoritas umat Islam annal jami'a yusilu ilah, itu sampai kepada mayit ketika kita mengirimkan pahala puasa, kemudian sholat dan bacaan-bacaan zikir kepada mayit. Ternyata mayoritas ulama itu mengatakan sampai. Ya, yang benar adalah sampai. Nah, ini pendapat Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juz 24 halaman 366. Ternyata Ibnu Taimiyah ini mendukung amalan-amalan yang biasanya dikemas dalam sebuah tradisi, sebuah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut dengan tahlilan, karena isinya adalah mengirim doa, mengirim Al-Fatihah, bacaan Al-Quran, kemudian ada sholawat di situ, ada zikir, ada doa dan sebagainya. Ya, kemudian ada sedekah, orang yang memberikan makanan ya bagi orang yang tuan rumah, ya, maka ini didukung oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian di bagian yang lain masih kitab Majmu' Fatawa ya juz 24 halaman 165. Wasu'ila, dan telah ditanya Ibnu Taimiyah an qiraati ahlil mayyit, tentang bacaan keluarga mayit tasilu ilaih, apakah sampai kepadanya, apakah sampai kepada mayit ketika dalam sebuah keluarga mengadakan acara tahlilan, baik itu sendiri atau keluarga khusus sendiri atau mengundang masyarakat yang lain. Wa tasbih, dan bacaan tasbih, wa tahmid, bacaan tahmid, wa tahlil, bacaan tahlil, halala yuhallilu tahlilan, yaitu bacaan kalimat la ilaha illallah, wa takbir, dan kalimat takbir, idza ahdahu, ya idza ahdahu ilal mayit, ketika menghadiahkan kepada mayit, yasilu ilaihi thawabuha amla, apakah sampai pahalanya ataukah tidak. Nah, ini pertanyaan kepada Ibnu Taimiyah. Ya, apakah orang membaca tahlil, takbir, tahmid dan sebagainya itu sampai atau tidak. Kemudian apa yang dijawab oleh Ibnu Taimiyah? Fa ajaba, maka menjawab Ibnu Taimiyah, yasilu ilal mayyit, maka sampai kepada mayit pahalanya, qiraatu ahlihi, bacaan keluarganya, wa tasbihuhum, dan tasbih mereka, wa takbiruhum, takbir mereka, wa sairu dzikrihim, dan semua zikir-zikirnya atau bacaan doanya, lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Idza ahdahu, ya ketika menghadiahkan, ilal mayit, kepada mayit, wa shalla ilaih, dan sampai kepadanya. Ya, ini Majmu' Fatawa juz yang ke-24 halaman 165 ya. Nah, di sini Ibnu Taimiyah benar-benar sebagai pendukung dari amalan tahlilan ya. Berarti Ibnu Taimiyah ini bisa kita katakan sebagai NU tulen ya. Ternyata buktinya dalam kitab beliau Majmu' Fatawa sangat mendukung tentang amalan tahlilan ya. Nah, kemudian dalam masih kitab Majmu' Fatawa karangan dari Ibnu Taimiyah, dalil yang lain yang menguatkan bahwasanya Ibnu Taimiyah ini adalah sebagai pengamal atau pendukung dari tahlilan ya. Ya, sangat mania atau sangat penggemar tahlilan. Wasu'ila, dan dikatakan atau ditanyakan kepada Ibnu Taimiyah an rajulin, tentang seseorang, yungkiru ala ahli dzikri, yang mengingkari atau tidak suka atau membenci orang yang zikir, yaqulu lahum, kemudian mengatakan kepada mereka. Ini kelompok-kelompok yang anti zikir, anti tahlilan, yaitu yang bisa kita katakan sebagai kelompok Salafi wa Wahabi. Nah, dia mengatakan hadza dzikru bid'ah, zikir ini adalah bid'ah, wa jahrukum fi dzikri bid'ah, dan mengeraskan bacaan dalam bersamaan atau dalam satu komando bid'ah katanya. Wahum yastatihuna bil Quran, yaftatihuna bil Quran. Mereka ini, kata orang laki-laki tersebut, membukanya dengan membaca Al-Quran atau bacaan-bacaan dari surat Al-Quran. Wa yahtatimuna tsumma yad'una lil muslimin. Kemudian ditutup dengan mendoakan umat Islam, al-ahya wal amwat, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah mati. Wa yajma'una tasbih, kemudian mengumpulkan bacaannya
atau mengkombinasikan bacaan, baik itu tasbih subhanallah, wa tahmid alhamdulillah, wa tahlil la ilaha illallah, wa takbir Allahu akbar, wal hawla la haula wala quwata illa billah, wa yusalluna 'alan nabi. Dan kemudian ada bacaan sholawatnya ya, dalam tahlilan itu ada juga kalimat sholawatnya ya. Wa ajaba, kemudian dijawablah oleh Ibnu Taimiyah, al-ijtima'u li dzikrillah wa istima'i kitabihi wa du'a'i amalan shalih. Ya, mengumpulkan dalam zikir kepada Allah, ya zikir-zikir tadi baik tahlil, tahmid, takbir dan sebagainya. Wa ijtima'i kitabihi, dan mengumpulkan atau mendengarkan wastima'i kitabihi, dan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, biasanya membaca Yasin atau surat-surat yang lain. Ya, wa du'ai amalan soleh, dan doa adalah amal soleh. Wa huwa min afdalil qurbati wal ibadah fi awqati. Fa fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya annahu qala. Nah, ini adalah keutamaan dari qurbat, ya mendekatkan diri kepada Allah, wal ibadah, dan ibadah fil awqati yang telah ditentukan. Ya, misalnya mau merutinkan setiap malam Jumat atau hari Jumat dan sebagainya, maka itu diperkenankan atau diperbolehkan. Ya. Sebagaimana di dalam kitab atau hadis Rasulullah, dalam hadis sahihnya, innallaha sesungguhnya Allah malaikatan, ya innalil innallaha malaikatan sayyahina, sesungguhnya Allah itu ya memiliki malaikat sayyahina yang mengontrol atau artinya bepergian ya fil ardi, di muka bumi, yang berkeliling di muka bumi. Ya, fa idza maru, ketika bertemu biqaumi yadhkurunallah, bertemu dengan orang yang mereka itu berjamaah, berkelompok membaca zikir kepada Allah, atau bertemu dengan orang yang tahlilan misalnya, tanadau halummu, kemudian menyeru halummu ila hajatikum. Ya. Ya, silahkan sampaikan hajat kalian. Nah, maka artinya Allah akan mengijabahi doa orang-orang yang mengadakan perkumpulan zikir kepada Allah. Pada karal hadis wafi, ya kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, wajadnahum, dan menemui mereka, ya kami yusabbihunaka, ya bertasbih kepadamu. Nah, ini malaikatnya mengatakan, kami menemui mereka bertasbih kepadamu, wa yahmadunaka, dan bertahmid kepadamu. Nah, ini mengatakan malaikat kepada Allah atau menyampaikan kepada Allah. Wa amma, dan adapun muhafadzatul insanu ala awrad, ya memelihara rutinitas atau membiasakan rutinitas atau menjadwalkan rutinitas setiap minggunya dalam setiap pekannya, setiap malam Jumat atau hari Jumat misalnya, ala awradilahu minas sholat wal qiraah, berupa wirid-wirid atau zikir-zikir, sholat, ya kemudian membaca Al-Quran, ya atau amalan-amalan yang lain, ya awil qiraati, awil zikri atau zikir, awil doa, ya atau berdoa atau dengan kalimat-kalimat doa, tarafayin nahar wa zulafan minal lail, sepanjang siang dan malam, ya wa ghairu dzalik, atau selainnya, fahada sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah sesuatu yang bid'ah tercela, bukan sesuatu yang itu terlarang, bahkan dituduh oleh kelompok Salafi Wahabi sebagai amalan yang musyrik, amalan yang bid'ah atau sesat yang tidak ada dalilnya. Ini jelaslah bahwasanya menurut Ibnu Taimiyah, ulama pentolan atau idola dari kelompok Salafi Wahabi, ternyata mengatakan adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassolihin, dan orang-orang soleh, ya min ibadillah, dari hamba Allah,
qadiman wa haditsan. Ya, baik itu zaman dahulu maupun sampai zaman yang terbaru atau zaman sekarang. Dan insya Allah yang namanya amalan yasinan dan tahlil ini bukan amalan yang tercela, justru amalan yang terpuji. Dan tidak usahlah kelompok Salafi Wahabi untuk berupaya untuk membasminya, karena tidak akan mungkin bisa untuk membasmi amalan-amalan ini. Ya, kecuali ada 1-2 orang yang kemudian tertarik dengan jargon dari Salafi Wahabi, sehingga mereka tidak mau yasin tahlil itu hanya 1-2 orang saja yang tidak memiliki pemahaman yang kafah, pemahaman yang lengkap, pemahaman yang cukup tentang ajaran Islam, yang tidak mondok, orang awam, sehingga disesatkan oleh kelompok Salafi Wahabi seolah-olah mereka mendapatkan petunjuk. Justru sebaliknya, mereka adalah menempuh atau masuk atau perangkap dalam kesesatan. Ya, jadi kesesatan yang berbalut agama. Ya, seolah-olah menyeru kepada ketauhid. Justru mereka kelompok Salafi Wahabi ini terjebak pada kemusyrikan. Buktinya mereka kelompok Salafi Wahabi mengakui akidah yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah ini memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam sepanjang hidupnya, ya. Dalam garis kehidupannya itu memiliki fatwa yang kadang-kadang kontroversial antara fatwa yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini Ibnu Taimiyah dalam perjalanan hidupnya ini ternyata beliau bertobat dari apa yang telah beliau ajarkan kepada masyarakat, beliau tulis yang itu bertentangan dengan amalan Ahlussunnah wal Jamaah. Wajar saja kemudian Ibnu Taimiyah pernah membuat sebuah konsep tri tauhid atau tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, yang kemudian itu dipakai sampai sekarang oleh kelompok Salafi Wahabi. Padahal sesungguhnya Ibnu Taimiyah sudah bertobat, sudah keluar dari pemahaman yang beliau pahami yang lampau. Artinya memiliki pandangan yang berbeda. Beliau sudah insaf, beliau taubat dari pemahaman-pemahaman yang keliru, yang menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Namun sebaliknya, ternyata kelompok Salafi Wahabi masih mengakomodasi, memakai pendapat-pendapat lama. Pendapat itu sudah direkonstruksi atau sudah dihapus atau sudah diganti, sudah direvisi oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, ini penjelasan tadi dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah juz 22 halaman 520 tentang bacaan Al-Quran, zikir, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah. Ini ternyata adalah ibadah yang utama dalam setiap waktu. Ya, bahkan malaikat pun akan mengijabahi orang yang mengadakan majelis zikir, majelis ilmu, perkumpulan-perkumpulan untuk menyebut nama Allah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya semakin berpegang teguh kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, istiqomah sepanjang hidup kita sampai anak-anak keturunan kita semuanya menjadi kaum Ahlussunnah wal Jamaah, tidak lari darinya, tidak keluar dari golongan mayoritas umat Islam, yaitu Sawadul A'zam. Ya, kita semuanya selamat, ya, tidak terpengaruh, tidak tersesat dari propaganda atau agenda dari kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam seperti kelompok Salafi dan Wahabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Singkat, segala kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih sudah mendukung dengan ikhlas sebesar-besarnya. Mudah-mudahan majelis ini memberikan kemanfaatan, keberkahan untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.